orang-orang kasar. Selamat menyaksikan. Memenjarakan diri Nyonya sendiri seakan-akan seorang suster di biara. Ya Nyonya, saya mengerti Nyonya itu kehilangan Tuan Martoko, tetapi tak seharusnya Nyonya seperti ini. Tak pernah keluar rumah, kalau dihitung secara cepat 1 tahun lamanya Nyonya. Dan saya tidak ingin pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku kembali di kuburnya. Dan saya pun telah membunuh diri saya di tempat ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Aduh, piye toh Nyonya? Itu lagi yang harus saya dengarkan. Aduh, ngeri saya dengarnya Nyonya. Sungguh, Tuan Martoko itu telah mati. Tuan Martoko telah abadi di sana. Dan tak seharusnya Nyonya berkabung selama ini. Memakai baju hitam yang murah itu dan mengeluarkan air mata yang menyedihkan itu. Andaikan Nyonya tahu, Suami saya pun telah meninggal Dari beberapa mana tahun lu? yang Dari lalu. mana lu? Saya menangis sedih Nyonya. Tetapi hanya 1 bulan penuh Nyonya. Habis itu selesai. Nyonya jangan seperti laba-laba yang tak pernah melihatkan dirinya kepada matahari. Oh iya. Nyonya tahu pakaian pesta Nyonya itu aduh telah dikerikin tikus Nyonya. Seakan-akan tak ada lagi orang baik di dunia ini. Tetapi bagi saya orang di sini pada asyik-asyik Nyonya. Nah, menurut berita yang saya dapatkan, oh tidak, malam minggu ini di desa kita ada yang mengadakan syuting Nyonya. Pintu-pintu filmnya pada kocar, ada yang cantik, ada juga kayak Nyonya. Aduh. Satu lagi nih Nyonya harus tahu, Raden Ismail. Raden Ismail yang kita ketahui, pria yang tampan, bijaksana, dan ramah di semua orang. Weh, dia bermain pencak Nyonya. Dia melayang-layangkan senjatanya. Selalu berkata, "Caca! Caca! Caca!"
Bidarmi, tolong berikan si Tobi 2 kali rumput pada hari ini. Baik Nyonya, baik. Siapa itu? Saya tidak ingin menerima tamu. Bentar Nyonya, baik. Engkau akan melihat Markopo. Betapa aku sangat mencintaimu dan mengampunimu. Cintaku hanya bisa mati bila aku mati pula. Dan kau sama sekali tak setia kepadaku. Aku adalah seorang istri yang mengurung diri di tempat dinding ini dan memilih setia sampai mati. Tetapi kau sama sekali tak setia. Dasar bagian tercinta. Kau sering mengajakku bertengkar, tapi kau sering pula meninggalkanku berbulan-bulan lamanya. Nyonya, tahu apa? Weh, ada tamu Nyonya. Sudah bibi katakan bahwa sejak kematian Mas Martopo, saya tidak ingin menerima tamu. Aduh, sudah saya katakan begitu Nyonya. Tetapi orang itu terus saja mendesak ingin bertemu dengan Nyonya. Sudah bibi katakan bahwasanya kau tidak ingin menerima tamu. Sudah Nyonya, sudah saya katakan begitu. Tetapi orang itu mendesak aja ingin bertemu dengan Nyonya. Katanya ada hal yang sangat penting. Baiklah, bawa dia kemari. Dasar orang tidak punya adab. Apa pula yang mereka kehendaki dari diri saya? Mereka mengganggu ketentraman saya saja. Lebih baik saya masuk biara. Ya biara. Orang goblok, engkau perlu banyak ngomong. Engkau bodoh, engkau goblok. Biarkan saya masuk, goblok. Nyonya, saya terpaksa, saya terhormat untuk memperkenalkan diri kepada Anda. Saya adalah mayor laskar rakyat di zaman itu. Adapun nama saya Beto. Saya terpaksa mengganggunya karena urusan yang mendesak. Tuan Bapak, Almarhum suami Nyonya, saya sangat senang bersahabat dengan beliau. Tapi sebelum kepergian beliau meninggalkan hutang kepada saya sebanyak 12 juta. Berhubung saya harus membayar hutang tersebut besok pagi di bank rakyat, maka saya mohon kepada Nyonya agar Nyonya membayar hutang tersebut hari ini. 12 juta. Suami saya ngomong apa saja kepada Tuan. Oh, macam-macam Nyonya. Ada beras, kacang, kedelai, minyak, dan rumput untuk kuda-kudanya. Rumput, Bidarmi, tolong berikan si Tobi 2 kali rumput lebih banyak pada hari ini. Tuan, bila Mas Martopo berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Namun saya tidak menerima hutang Tuan. Besok pagi bendahara saya kembali dari kota. Saya akan memintanya untuk membayarkan uang tersebut dan Tuan akan menerimanya. Saya menyesal. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Tuan pada hari ini. Tapi lebih daripada itu Tuan, tepat pada hari ini 7 bulan suami saya meninggal. Saya tidak langsung untuk membicarakan masalah uang pada hari ini Tuan. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri bila saya tidak membayar hutang tersebut besok pagi. Mereka akan menyita perkebunan saya. Tunggulah sampai besok lusa. Saya tidak membutuhkannya besok lusa, tapi hari ini. Tapi saya benar-benar tidak memiliki uang. Tunggulah sampai besok pagi. Saya tidak bisa
Tuan. Terima kasih. Mereka mengharapkan saya untuk menahan diri. Tapi penagih pajak di jalanan bertanya, kenapa saya sangat khawatir? Saya membutuhkan uang. Tapi sejak kemarin pagi saya meninggalkan rumah ke sana kemari untuk menagih hutang, tak ada satu pun yang mau membayar. Dan akhirnya saya berharap kepada Nyonya agar Nyonya membayar hutang tersebut hari ini. Tapi Nyonya bilang tidak bernafsu. Saya kira saya telah cukup menjelaskan kepada Tuan bahwasannya bendahara saya kembali dari kota. Tunggulah sampai besok pagi. Saya datang tidak untuk bertemu dengan bendahara itu, Nyonya. Saya datang bertemu untuk Nyonya. Saya tidak peduli kepada bendahara itu. Demi syaitan, saya tidak peduli. Maafkan masa saya ini. Sesungguhnya lah Tuan, saya tak biasa dengan masa yang seperti itu. Apalagi dengan tingkah laku Tuan yang seperti itu. Saya benar-benar tidak menafsu berbicara lebih lanjut pada Tuan. Nyonya! 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 Aduh, apa bisa aku katakan? Saya menagih hutang ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang mau membayar. Apakah saya terlalu sopan? Dan kali ini saya pastikan Nyonya itu membayar hutang tersebut hari ini. Dan saya akan tinggal di sini. Bi! Bibi! Bi! Ada apa, Tuan? Ambilkan syakwas dan sepuluh. Logika macam apa ini? Saya membutuhkan uang, leher saya terasa terjerat. Saya menagih hutang tapi ia tidak mau membayarnya. Saya akan tinggal di sini sampai kau membayar hutang. Inilah wanita perempuan. Sebab ini saya benci berbicara dengan perempuan. Lebih baik saya duduk di atas kotak dinamit. Sebab ini menyebabkan saya sangat sakit. Iwan, silahkan. Nyonya nggak mau berbicara dengan kamu karena dia sakit. Siapapun ibu tamunya, kita mau berbicara. Minggir, sakit dan tidak mau bicara. Baguslah, saya akan tinggal di sini sampai kau membayar hutang kau kepada saya. Kalau kau sakit setahun, saya akan duduk di sini setahun. Kalau kau sakit 2 tahun, saya akan duduk di sini sampai 2 tahun. Saya harus mendapatkan uang saya kembali. Jahanam betul. Semalam tak bisa tidur, tak ada uang. Sekarang baju berkabung yang hitam itu tidak bernafsu. Aduh. Bi! Bibi! Bi!
Tapi itu sekarang demi syaitan telah cukup. Hambamu yang patuh ini tidak mau lagi ditarik-tarik ke sana kemari seperti olehku yang bodoh. Bah, saya tidak bisa bayar sekarang. Setalan yang saya maksud bukanlah dengan berbicara sekarang, tapi seorang wanita. Mereka semua sombong dan menjengkelkan. Apabila ia jatuh cinta, apa yang ia tahu? Cuma menggelengkan kepala dan menelehkan air mata. Nyonya memiliki nasib yang malang, Nyonya. Karena terlahir sebagai seorang wanita. Nyonya tahu bagaimana sikap seorang wanita. Tak ada satupun wanita yang setia, Nyonya. Apa maksud Tuan berbicara seperti itu kepadaku? Nyonya telah mengubur hidup-hidup diri Nyonya. Tapi Nyonya tahu, Nyonya lupa memiliki hidung Nyonya yang merah itu, Nyonya. Kalau lancang kalau Tuan. Saya mohon untuk tidak membentak saya. Saya bukan seorang bendahara, Nyonya. Saya sudah terbiasa untuk berterus terang menelurkan isi hati saya. Saya bukan seorang wanita. Maka dari itu saya mohon, janganlah menjerit. Saya tidak menjerit, Tuan. Tuanlah yang menjerit. Pergilah dari sini. Bayarlah saya akan pergi. Saya tak mau bayar. Jadi Nyonya tak mau membayar uang yang telah menjadi hak saya? Saya tak peduli Tuan mau berteriak apa. 1 rupiah pun saya tak mau bayar. Pergi dari rumah sini. Sebab saya bukan suami Nyonya atau tunangan saya. Maka saya mohon janganlah memiliki ribut. Saya tak tahan lagi. Apakah Tuan ingin berniat duduk? Saya memang sudah duduk, Nyonya. Dengan hormat, pergilah. Dengan hormat bayarlah. Saya tak mau bicara dengan orang biadab. Pergilah dari rumah ini. Atau tidak? Tidak. 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 Apakah Tuan mengira Tuan yang begitu gagah kalau saya takut pada Tuan? Saya jelaskan di sini bahwa saya tidak mengizinkan seorang pun menghina saya. Dan saya tidak akan mengecualikan Nyonya karena hanya semata-mata Nyonya seorang wanita yang lemah katanya. Jadi Tuan betul-betul ingin berduel dengan saya? Baiklah, segera. Tetapi saya kurang berhati dalam bertinju, Tuan. Namun almarhum suami saya memiliki banyak senapan di sini. Seekor burung pun dan tupai pun gugur katanya. Dan sekarang senapan ini akan mudah untuk menggugurkan Tuan juga. Oh, senapan angin. Boleh saja. Dengan gembira senapan ini akan menembus kepala Tuan. Semoga Tuan dimakan setan. Akan saya tembak alis matanya yang bagus itu. Saya bukanlah orang yang banyak cincong. Saya juga bukan pemuda hijau yang sentimental. Bagi saya tidak ada wanita yang mewah. Tuan. Saya mohon Tuan kasihlah saya, Tuan. Seorang tua seperti saya ini yang hampir mati, Tuan. Dan sekarang Tuan ingin berduel-duel. Ya, duel. Itulah persamaan. Itulah emansipasi. Tuan, saya mohon Tuan. Pergilah Tuan. Pergi. Aduh. Inilah senapannya. Tetapi sebelum kita berduel, ajarilah saya untuk menembak. Saya kurang bisa dalam senapan ini sebelumnya. Sekarang berduel. Oh ya Robi. Sekarang saya harus memanggil orang. Ya, memanggil orang. Kalau kata apa ini? Ya, inilah namanya. Ini berbeda. Dua senapan ini memang bagus untuk menembak. Tapi senapan ini beda dari senapan lainnya. Senapan ini harganya tak kurang dari 12 juta. Habis matanya. Ibu wanita sejati. Sudah. Sudah. Beginilah. Lalu bidiklah. Kopernya harusnya sebangku. Coba jadikan kepalanya nasi. Bidiklah bila mau ditembakkan. Tangan harusnya
Gajah lain cantik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelas 12 manajemen perkantoran 2. Nah, itu dia di akhir kisah orang-orang kasar. Ternyata di balik sikap keras dan kesedihan Nyonya Martopo masih ada ruang untuk cinta yang baru. Siapa sangka penagih pajak yang awalnya cuma datang menagih malah jadi orang yang menagih hatinya Nyonya Martopo. Hadirin, dikarenakan pertunjukan kedua telah selesai, dan sebelum kita masuk ke pertunjukan berikutnya, kita akan masuk ke sisi coffee break, di mana para penonton dan tamu undangan dimohon untuk meninggalkan gedung pertunjukan teater arena dan dipersilakan untuk coffee break sebentar sembari kami kru menyiapkan untuk penampilan selanjutnya. Jika penampilan akan dimulai, kami akan memberikan informasi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.